Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, memberikan keberkahan dalam setiap kajian yang diadakan insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ibarik jazakumullah khair. Insyaallah yang kita bahas Allah ibarik. Repot enggak? Iya. Iya, enggak usah. Insyaallah yang kita bahas adalah hadis yang ke-589 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fi at-tariq faqala laula anni akhafu an takuna sadaqati la akaltuha. Jazakumullah khairan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu beliau ini adalah di antara seorang sahabat yang junior, yang suka rela untuk berkhidmah, untuk melayani Nabi Muhammad sejak beliau usia 10 tahun. Ini adalah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Anna Nabiy sallallahu wajada tamratan fi tariq." Nabi Muhammad sallallahu beliau mendapatkan ataupun menemukan tamratan. Tamratan itu berarti satu biji tamr. Satu biji tamr. Tamr itu apa? Kurma berarti. Nabi Muhammad beliau suatu saat menemukan sebuah kurma di jalan. Faqala, kemudian beliau berkata, laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Kata beliau, kalau seandainya aku tidak takut bahwa tamr tersebut itu adalah tamr sedekah, la akaltuha, niscaya aku makan. Kata beliau ini. Ya ikhwah sekalian, ada sebagian hukum yang dalam syariat agama Islam itu hanya terkhusus untuk Rasulullah dan tidak untuk umatnya. Jadi enggak semua syariah itu ditujukan kepada seluruh umatnya. Tetapi ada sebagian di antara syariah ataupun hukum syariah yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Termasuk apa? Yang disebutkan dalam hadis ini. Kata beliau, laula an akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau seandainya aku enggak tahu tamr ini, ataupun kalau seandainya aku enggak khawatir tamr ini ataupun kurma ini termasuk kurma sedekah, niscaya akan aku makan. Ini ada suatu kesimpulan ya ikhwah sekalian, berdasarkan hadis ini dan juga beberapa hadis yang lainnya tentang masalah haramnya sedekah untuk dimakan Rasulullah ataupun dimakan oleh keluarga beliau ataupun oleh keturunan beliau. Hukumnya haram. Kalau seandainya zaman kita saat ini ada keturunan beliau, kemudian mereka diberikan suatu sedekah, maka haram bagi mereka untuk makan sedekah tersebut. Ini di antara hukum tentang masalah sedekah yang diharamkan untuk Nabi Muhammad dan juga untuk keluarga beliau dan juga seluruh keturunan beliau dan tidak untuk kita.
dan tidak untuk kita. Kita boleh makan sesuatu yang dari sedekah enggak atau enggak boleh? Sangat diperbolehkan. Hukumnya halal. Hukumnya halal. Tetapi untuk Nabi Muhammad ini hukumnya adalah haram. Di saat Nabi Muhammad bersatu hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza utiya bi ta'amin sa'ala." Jadi Nabi Muhammad itu di saat beliau diberikan suatu makanan, sa'ala, beliau nanya, "Ahadiyatun am sadaqatun?" Apakah makanan ini adalah makanan sedekah ataukah makanannya adalah makanan hadiah? Saat dibilang fa in qila sadaqatun, kalau seandainya dibilang bahwa makanannya itu adalah makanan sedekah, beliau mengatakan kulu walam yakul. Beliau langsung bilang kepada para sahabat, kulu, kalian makanlah. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri beliau tidak mau makannya. Karena kenapa? Karena itu adalah suatu sedekah. Kalau seandainya bukan sedekah tapi adalah berupa hadiah, maka langsung beliau makan. Di sebagian riwayat yang lain ya ikhwah sekalian, riwayat dalam riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah, hadisnya hadis sahih, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mensahihkannya hadis ini. Apa isinya? Inna hadhihi sadaqah, ini adalah sungguhnya sedekah. Innama hiya awsakhun nas, sesungguhnya dia ini sedekah ini adalah kotoran dari orang-orang, maksudnya kotoran harta benda ini. Kotoran dari harta benda. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian. Zakat sama sedekah sama amal-amal yang berkaitan tentang masalah harta benda, itu kalau seandainya tidak disedekahi, harta benda yang belum ada zakatnya, belum dizakati, harta benda yang belum ada dikeluarkan sedekahnya, maka harta benda tersebut ada yang enggak benar di sana. Sehingga perlu untuk dibersihkan. Dengan cara bagaimana? Perlu untuk ada sedekah. Perlu ada mengeluarkan zakat. Baik zakatnya adalah zakat mal, zakatnya adalah zakat fitrah. Misalnya untuk zakat mal, untuk zakat mal. Ada orang yang telah memiliki satu nisab emas misalnya minimal 85 gram. Kalau 85 gram ini telah berada dalam kepemilikan seorang dan bertahan selama al-haul, selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% ini kalau tidak dikeluarkan, tidak disalurkan terhadap mustahiquz zakat, terhadap orang yang berhak untuk menerima zakat, maka 2,5% ini hukumnya haram untuk kita makan. Yang lainnya halal. Yang 2,5% ini loh yang kita berikan kepada orang lain, ini adalah sebagai pencuci dari harta yang kita miliki. Karena sebagai pencuci ataupun itu adalah kotoran dari harta benda, Nabi Muhammad beliau tidak diperbolehkan untuk memakannya. Kemudian beliau mengatakan, wa innaha la tahillu li Muhammadin. Ini sedekah tidak halal bagi Muhammad, wala li ahlihi, ataupun wala li ali Muhammad, dan juga tidak halal bagi keturunan Muhammad ataupun keluarga beliau, sehingga beliau tidak akan makan makanan yang diambilkan dari suatu sedekah. Tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih dan juga termasuk ada dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah beliau mengatakan wa innama summiyat awsakhan. Saat ditanya ini kenapa kok sedekah itu adalah termasuk awsakh, termasuk kotoran? Li'anna tadhiratun li amwalin nas. Karena sedekah tersebut itu adalah untuk menyucikan harta umat manusia, wa nufusihim, serta jiwa mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah dari harta benda mereka suatu sedekah untuk menyucikan mereka. Wa tuzakkihim, serta membersihkan mereka. Kata sebagian ulama ya ikhwah sekalian, ini termasuk disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara alasannya kenapa Nabi Muhammad beliau kok tidak makan
harta sedekah. Ini adalah karena syaraf nubuwah wartifa'i atau wartifa'u maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidil khalqi. Karena tingginya ataupun luhurnya maqam ataupun derajat ataupun level seorang nabi di atas umat manusia yang lainnya. Sehingga biar keluhuran, ketinggian, kemuliaan seorang nabi ini tidak jatuh ke dalam manusia level manusia biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan kepada para nabi ataupun kepada keluarga mereka untuk makan sesuatu yang bernilai sedekah. Kemudian yang diantara alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah." Kata Allah, wahai Muhammad, engkau bilang kepada umatmu, engkau katakan kepada kaummu, la as'alukum 'alaihi min ajra. Aku itu enggak perlu untuk diupah di saat beliau Nabi Muhammad SAW beliau mendakwahkan risalah. Enggak perlu untuk diupah. Beliau menyampaikan suatu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada kaumnya secara cuma-cuma, tidak pengen untuk diberikan sedekah. Ini disampaikan oleh sebagian ulama. Saat ditanya lagi, ini bedanya antara sedekah sama hadiah itu apa? Perhatikan ya ikhwas sekalian. Sedekah, sebagian di antara makna sedekah itu adalah az-zakah. Di antara makna sedekah itu adalah zakat. Zakat ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap umat manusia kalau telah memenuhi syarat. Artinya ada sebagian orang yang dia itu di saat mengeluarkan sedekah tidak timbul dari keikhlasan hatinya. Karena kenapa? Karena merasa dipaksa untuk mengeluarkan sesuatu zakat. Beda dengan apa? Dengan hadiah. Kalau hadiah berarti diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma untuk mendapatkan rasa simpati mereka, untuk mendapatkan rasa kasih sayang mereka. Ini disampaikan oleh sebagian ulama. Tadi ini ya ikhwas sekalian, Imam Muhammad SAW beliau itu mengatakan la akhafu an takuna sadaqah. Kama qala Rasulullah SAW, kalau seandainya aku tidak khawatir bahwa tamar ini ataupun kurma ini termasuk kurma sedekah, la akaltuha, niscaya akan aku makan. Ini ya ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Sebagian ulama mereka menyimpulkan dari hadis ini, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beliau sama sekali gak khawatir bahwa tamar itu adalah tamar sedekah, niscaya beliau makan. Ataupun misalnya beliau tahu bahwa tamar tersebut itu adalah suatu hadiah, akan beliau makan walaupun toh satu biji saja yang beliau temukan di jalan. Artinya ya ikhwas sekalian, kalau barang khususnya untuk berupa makanan yang mungkin kalau seandainya akan dalam tahap yang lama, dalam masa yang lama kemudian akan rusak, maka sebagian ulama memperbolehkan untuk mengambil kemudian dimakan, karena termasuk barang-barang yang simpel, barang-barang yang murah, barang-barang yang kurang berharga. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa satu tamar ini adalah sangat berharga di saat mereka tidak mendapatkan suatu makan apapun juga. Tetapi pada umumnya satu tamar ataupun mungkin satu biji anggur, kalau ketemu di jalan, kalau nanti dibiarkan mungkin akan busuk. Sehingga berdasarkan hadis ini ada kebolehan untuk memakannya dan tidak diwajibkan untuk mengumumkan. Beda dengan harta-harta ataupun barang-barang yang mahal. Ketemu jam tangan, mungkin harga walaupun enggak terlalu begede, cuma harga ratusan ribu. Kalau kita sudah berani untuk mengambilnya, maka ada konsekuensi untuk kita umumkan. Diumumkan di tempat-tempat, ataupun mungkin diumumkan, ditulis di selebaran, ditempelkan di tempat ketemunya jam tersebut. Kalau nanti ada orang merasa kehilangan sesuatu ataupun jam di tempat ini, silakan menghubungi nomor ini. Nomor antum tuliskan di sana.
Kalau nanti misalnya ada orang kontak antum dan dia ngeklaim bahwa barangnya adalah barang dia, setelah ditanya secara detail ternyata sama persis dengan jam tangan yang telah ditemukan, berarti orang tersebut adalah pemilik jam ini, wajib hukumnya untuk dikembalikan. Ini kalau kita ketemu barang. Tapi kalau cuma ketemu makanan yang remeh, walaupun nggak diumumkan, diperbolehkan untuk dimakan. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis ini. Nabi Muhammad SAW beliau tidak makan, bukan karena haramnya barang ini dari segi zatnya, tetapi adalah beliau punya syariat, punya suatu hukum yang dikhususkan untuk beliau, yaitu tadi itu adalah masalah beliau dilarang untuk makan sedekah. Keluarga beliau juga dilarang. Seandainya beliau nggak khawatir tentang masalah sedekah tersebut, niscaya beliau akan memakan barang-barang itu. Ya ikhwas sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke 589. Wa an-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Al-bir, suatu kebajikan, itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa mahaka fi nafsika, adalah suatu yang membuatmu ragu-ragu dalam jiwamu, ataupun sebagian terjemahan adalah yang meresahkan dadamu ataupun hatimu. Wa karihta an yatalli alaihin nas, dan engkau tidak suka bila orang-orang mengetahui atau mengetahuinya pada dirimu. Ini adalah tentang masalah albir dan juga definisi dari al-ism, kebajikan, dan juga definisi dari suatu dosa yang didefinisikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Albir ini bukan birnya orang Indonesia, tapi albir dengan huruf ra yang ditasydidkan. Artinya adalah kebajikan ataupun kebaikan. Jadi segala sesuatu ya ikhwah sekalian, segala sesuatu ini pada umumnya tentang masalah suatu kebajikan, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Dia, baik berupa suatu kewajiban ataupun berupa suatu kesunahan, maka itu semuanya masuk dalam ruang lingkup albir, masuk dalam ruang lingkup kebajikan. Kita perhatikan di sini ini, albirru husnul khuluq. Dari perkataan beliau ini ada kesan bahwa kebajikan itu hanya berada pada husnul khuluq saja, pada akhlak ataupun pekerti yang baik. Seakan-akan begitu. Ini kata para ulama adalah innahu hasrun majaziyun. Ini adalah pembatasan makna secara majazi saja. Sedangkan pada umumnya adalah untuk segala kebaikan, segala hal yang dicintai oleh Allah, baik berupa kesunahan ataupun berupa suatu kewajiban, maka itu masuk dalam kategori albir. Kemudian Muhammad beliau mendefinisikan tentang masalah al-ismu. Al-ismu, dosa, adalah ma haka fi nafsika, adalah suatu hal yang membuat ragu-ragu dalam jiwamu. Di sini ini ya ikhwah sekalian, ada sebagian definisi. Intinya nanti sama, cuma sebagian nanti kalau kita perhatikan beberapa redaksi adalah kullu ma yakrahu Allah wa yubghiduhu wa yanha anhu hadza huwal itsm. Jadi segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah al-itsmu, maka itu adalah suatu dosa. Ada sebagian yang lain untuk definisi masalah al-itsmu ataupun dosa,
itu adalah merupakan suatu natijah ataupun kesimpulan ataupun hasil dari perbuatan maksiat. Ada orang mabuk termasuk perbuatan maksiat, maka hasil yang dapatkan adalah suatu dosa. Ada orang yang memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu maksiat. Efek yang ditimbulkan, natijah ataupun kesimpulan yang ditimbulkan yang dapatkan dia adalah suatu dosa. Ada sebagian yang lain ya ikhwah sekalian tentang masalah dosa ini adalah tentang perbuatan itu sendiri ataupun tentang barang itu sendiri. Termasuk misalnya khamr, dosa. Khamr kemudian langsung dibilang dosa. Pacaran, dosa. Jelas ya? Ini sebagian definisi. Di dalam poin ini Muhammad beliau mengatakan bahwa al-ismu ma haka fi nafsika, adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu. Wa karihta ayattali alaihi nas, dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya. Kita ini di saat berbuat sesuatu, kemudian kita ini enggak senang seandainya orang lain itu melihat perbuatan kita, kemungkinan besar bahwa itu adalah suatu dosa. Di sini ya ikhwah sekalian, ini kan Nabi Muhammad beliau mengatakan mahaka fi nafsika, sesuatu yang meresahkan jiwamu. Itu nanti dibilang bahwa itu adalah suatu dosa, dibilang oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah ini mutlak untuk semua jiwa ataukah jiwa yang model bagaimana yang dijadikan sebagai suatu standar kalau nanti di saat kita melaksanakan sesuatu jiwa kita itu resah, maka sesuatu kemudian jiwa kita itu resah. Model jiwanya jiwa yang bagaimana? Tentunya tidak semua jiwa. Karena sebagian orang di saat dia berbuat suatu dosa tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Tidak ada malu-malunya sama sekali. Mabok biasa, pacaran biasa, mengambil harta orang lain juga biasa, ataupun hal-hal yang diharamkan lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang tersebut kalau seandainya dia berbuat sesuatu kemudian hatinya dia tidak ada keresahan, apakah bukan dianggap sebagai suatu dosa? Ini ya ikhwah sekalian, orang ataupun sebagian di antara umat manusia di dalam hatinya itu telah ataupun batinnya telah melenceng dari suatu fitrah. Di antara hati ataupun batin umat manusia melenceng dari suatu fitrah, sehingga di saat dia itu berbuat suatu dosa sedikit pun tidak tergerak hatinya menyesali perbuatannya. Tidak ada resah-resah sama sekali. Apakah hati ataupun mungkin jiwa semacam itu yang bisa dijadikan sebagai suatu takaran? Tentu tidak. Karena sebagian orang, baik orangnya itu adalah orang fajir ataukah dia orangnya adalah orang kafir, ini nggak bisa dijadikan sebagai suatu mikyas ataupun dijadikan sebagai suatu barometer. Yang bisa dijadikan yang bagaimana? Adalah hati umat manusia, seorang muslim yang tidak nyeleneh pemikirannya. Berarti dia masih mikir hal-hal haram, masih mikir tentang masalah dosa. Orang yang semacam ini hatinya itu adalah hati yang sensitif. Ada hal yang mungkin dia laksanakan menyelesaikan kebiasaan ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan tentram. Misalnya, orang terbiasa untuk sholat berjamaah. Satu kali saja dia tidak sholat berjamaah, walaupun toh karena faktor uzur, dalam hatinya dia tidak akan tenang. Karena kenapa? Karena dia terbiasa menjalankan suatu ketaatan, sehingga hatinya sangat sensitif. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah mau berjamaah di masjid, maka bagaimana? Walaupun sudah berkali-kali, walaupun rumahnya dekat dengan masjid, maka dia tidak akan ada sedikit pun penyesalan ataupun sedikit pun kegalauan, keresahan dalam hatinya.
Karena kenapa? Karena telah ada sebagian karat yang telah menyelimuti hatinya. Termasuk orang-orang yang sering berbuat suatu dosa, berbuat suatu maksiat. Kan ada suatu hadis yang sahih bahwa setiap umat manusia mereka itu menjalankan melaksanakan suatu dosa ataupun suatu maksiat, akan ada nuqtatun sauda, akan ada titik yang berwarna hitam yang ada dalam hatinya. Setiap satu dosa ada titik hitam. Satu maksiat titik hitam lagi, maksiat yang lain titik hitam lagi. Kalau semua area dalam hati tersebut telah dipenuhi dengan titik hitam karena terlalu banyak perbuatan maksiat, hati yang semacam ini tidak akan ada sensitivitasnya. Nggak ada sensitifnya nggak ada. Karena kenapa? Telah kepenuhan tentang karat dalam hatinya. Ibaratnya kaca cermin ini yang kita gunakan untuk bercermin. Kalau satu debu yang nempel pada kaca tersebut tidak langsung kita bersihkan, lama kelamaan debu satu ditambah debu yang lain, lama kelamaan menutupi di bagian kaca ataupun cerminnya. Kalau sudah begitu nggak mungkin bisa dijadikan sebagai suatu cermin. Karena kenapa? Karena telah tertutupi suatu ron ataupun suatu karat. Sehingga yang dijadikan dasar di sini ya ikhwas sekalian, Nabi Muhammad di saat mahaka fi nafsika, jadi suatu dosa itu adalah hal yang membuatmu tidak tentram ataupun resah ataupun ragu-ragu. Ini adalah untuk hati ataupun jiwa yang memang dia jiwanya adalah jiwa yang bersih. Sedangkan kalau terbiasa melaksanakan suatu kemaksiatan, maka bagaimana? Tidak akan ada resah-resahnya. Wong dia nganggap nggak dosa, wong dia nganggap nggak dosa. Orang pacaran misalnya, yang sering kita sampaikan di setiap pertemuan ada masalah pacaran. Karena terlalu banyaknya generasi Muslim yang terbiasa untuk pacaran. Kalau nggak pacaran nggak keren, dianggap nggak laku. Ini yang terjadi ya ikhwah sekalian. Kalau orang terbiasa pacaran, padahal pacaran itu hukumnya adalah haram. Kalau seandainya suatu saat dia pacaran lagi, maka hatinya dia itu akan tetap tenang-tenang saja dan tidak ada resah-resahnya. Karena kenapa? Terbiasa berbuat dosa tadi itu. Hatinya telah berkarat, dipenuhi dengan nuqtah sauda, dengan titik-titik yang berwarna hitam. Apakah hati semacam ini yang bisa dijadikan sebagai suatu takaran tentang masalah dosa? Enggak. Tetapi hatinya kata para ulama, ini adalah hati-hati yang bersih, hati-hati yang memang dia itu mikir hal haram, mikir tentang masalah al-wara' sama zuhud. Kemarin ini kan babnya masih bab al-wara' dan juga al-zuhud. Al-wara' termasuk tarkus syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Orang-orang yang terbiasa untuk konsumsi, untuk melaksanakan suatu hal yang haram, untuk makan suatu hal yang haram, maka dia tidak akan berat untuk makan sesuatu yang syubhat. Ini di bahasan kita saat ini ya ikhwas sekalian. Jadi yang dijadikan sebagai suatu takaran tadi ini adalah masalah fitrah as-salimah ataupun suatu fitrah yang masih murni, yaitu umat Islam yang dia itu mikir halal haram, mikir baik buruk. Umat Islam yang mikir benar ataupun salah, dia fikirkan karena dia mikir masalah nanti perbuatan saya ini apakah yukhsha dararu fil akhirah atau tidak, apakah nanti perbuatan saya ini membuat saya bahaya di akhirat atau tidak, sehingga dia bisa berhati-hati. Ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ismu tadi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan adalah mahaka fi nafsika, adalah segala sesuatu yang membuat hatimu resah ataupun tidak tentram ataupun yang ragu-ragu, itu adalah al-ismu. Sebagai suatu tindakan hati-hati, maka hal tersebut hendaknya perlu untuk ditinggalkan. Ditinggalkan. Jadi ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dibahas oleh para ulama tentang masalah albirru berdasarkan hadis yang sahih adalah matma'annat ilaihin nafs, yaitu sesuatu
yang membuat jiwa kita itu tentram. Itu adalah albirru ataupun kebaikan di satu masalah. Misalnya kita termasuk orang yang sering ngaji, sehingga tahu tentang hukum sesuatu. Setelah dilihat ini ada dalil hadis sahihnya, maka silakan dilaksanakan. Ataupun misalnya suatu hal itu adalah haram dan dalilnya juga sahih, maka perlu untuk ditinggalkan. Ada sebagian hal yang mungkin secara dalil yang sharih, yang jelas, yang konkret belum ditemukan. Larangan juga belum ada. Sehingga kemudian ini membuat ragu-ragu ini. Apakah pekerjaan ini saya ambil ataukah tidak? Membuat ragu-ragu. Kemudian antum bertanya kepada seorang ustadz, ini pekerjaan mau bekerja begini-begini boleh ataukah enggak? Seandainya si ustadz dia kemudian memberikan suatu jawaban dan jawabannya kok meragukan, membuat antum ragu, maka artinya ini ada sesuatu yang membuat hati antum ragu. Maka bagaimana? Afdalnya ditinggalkan. Ditinggalkan. Karena hati antum ragu di sana, ragu tentang boleh ataukah tidak bolehnya. Jelas ya? Ini juga dibahas oleh para ulama. Kemudian yang di poin berikutnya, ini hadis yang ke-591. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah, kata beliau, aku mendatangi Nabi Muhammad. Faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Wahai Wabisah, ini beliau seorang sahabat. Awal-awal beliau berada di Madinah, kemudian beliau berhijrah ke Syam, pindah domisili ke Syam. Beliau termasuk di antara sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bahkan semua ulama mengatakan bahwa ini beliau hanya meriwayatkan belasan hadis saja, termasuk hadis yang saat ini kita bahas insyaallah. Kata beliau, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tahu-tahu kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, ji'ta tas'alu 'anil birri. Wahai Wabisah, ente datang kepadaku untuk nanya tentang masalah albir, tentang masalah kebaikan. Ini sahabat Wabisah, beliau belum bercerita. Tapi Nabi Muhammad beliau langsung bisa menebaknya. Ini kata para ulama adalah ini berdasarkan dari suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya Nabi Muhammad la ya'lamul ghaibah. Beliau tidak mengetahui suatu hal yang gaib. Tidak mengetahui. Kalau beliau tidak mengetahui, bagaimana mungkin kemudian ada orang zaman kita saat ini motornya, mobilnya hilang, kemudian datang kepada orang pintar. Lagi ramai orang pintar sekarang ini. Lagi rame-ramenya orang pintar. Hadahumullah. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Para dukun atau paranormal ataupun yang merubah nama dengan nama-nama yang keren. Guru spiritual lah, masya Allah. Guru spiritual. Padahal dukun. Anehnya zaman kita saat ini masih ada orang-orang yang datang dukun, nanya tentang masalah motornya hilang, mobilnya hilang, dibawa kemana? Dibilang bahwa si fulan ini dia seorang yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Masalahnya yang dia itu kesohor bahwa dia adalah mengetahui hal yang gaib, dia punya kasus dengan pembantunya atau mungkin dengan asistennya. Katanya asistennya menggelapkan mungkin mobil lah ataupun yang lain sebagainya.
kemudian dibawa ke polisi. Ngapain dibawa ke polisi? Ente mengetahui hal yang gaib. Ente ngaku-ngaku sebagai orang yang mengetahui hal yang gaib. Kadang-kadang sebagian logika nggak digunakan ya ikhwah sekalian. Ada meme yang masyhur di internet saat ditanya oleh dukun, ente nama siapa? Kesini mau ngapain? Mau ngapain? Katanya ente mengetahui hal yang gaib, nanya nama lagi. Seharusnya tahu, ana datang ke ente mau ngapain? Nama saya siapa? Kalau memang dia tahu hal yang gaib, tapi buktinya tidak tahu hal yang gaib, nanya nama untuk dimasukkan dalam komputernya, dibuat pendataan, berarti dia nggak tahu mengetahui hal yang gaib. Jangankan level mereka, yang Nabi Muhammad, beliau juga tidak mengetahui hal yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah SWT. Termasuk dalam poin ini kata para ulama, beliau diberitahu oleh Allah SWT, karena Muhammad beliau pada umumnya tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau seandainya beliau tahu hal yang gaib, niscaya fitnah yang terjadi, pembunuhan yang terjadi terhadap sahabat Umar bin Khattab tidak akan terjadi. Karena kenapa? Pasti Nabi Muhammad akan mewanti-wanti, ente hati-hati ya kalau sholat subuh. Nanti suatu saat di masa ente akan dibunuh, ditusuk oleh orang. Perlu penjagaan yang ketat. Buktinya nggak ada. Sahabat Umar bin Khattab beliau meninggal. Padahal beliau termasuk sahabat yang beliau cintai, dia cintai Nabi Muhammad. Dan beliau termasuk sahabat yang menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Berarti sangat cintanya kepada sahabat Umar. Tapi ini nggak terjadi dalam artian bahwa Nabi Muhammad beliau tidak mewanti-wanti. Artinya beliau Nabi Muhammad tidak mengetahui hal yang gaib. Termasuk peristiwa pembunuhan sahabat Utsman, pembunuhan sahabat Ali, pembunuhan terhadap cucu beliau Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Terjadi enggak peristiwanya? Terjadi kan atau enggak terjadi? Terjadi. Artinya Nabi Muhammad beliau tidak mengetahui hal yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah SWT. Dan tidak semua hal diberitahukan oleh Allah SWT terhadap Rasulullah. Termasuk ini, termasuk hari kiamat. Kapan terjadinya? Nabi Muhammad beliau tidak mengetahuinya. Wa mal mas'ulu anha bi'alamin as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Hadisnya hadis yang masyhur. Berarti jangan percaya. Di saat ada orang-orang saat ini ngaku-ngaku dia itu mengetahui hal yang gaib, bohong. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang jahat insyaallah amin ya rabbal alamin. Kemudian qultu na'am, tadi Nabi Muhammad beliau mengatakan kepada sahabat Wabisah bin Ma'bad. Wabisah ini bukan nama perempuannya. Bukan nama perempuan. Ini Wabisah adalah nama laki-laki. Kita perhatikan Wabisah ibn ataupun ibnu dalam bahasa Indonesia ini. Ibn Ma'bad. Wabisah anak laki-laki dari Ma'bad, bukan binti. Jadi enggak semua lafaz, enggak semua nama yang diakhiri oleh huruf ta pasti dia perempuan. Enggak. Maisarah laki-laki. Maisarah di Indonesia digunakan nama laki-laki perempuan. Perempuan, laki-laki. Muawiyah, Hudzaifah, Hamzah, siapa lagi? Itu adalah nama laki-laki yang tadi kita sebutkan. Ya ikhwah sekalian, Wabisah ini adalah nama laki-laki, bukan nama perempuan. Nabi Muhammad beliau mengatakan ji'ta tas'alu al-birri. Wahai Wabisah, engkau nanya tentang masalah al-bir ataupun kebaikan. Qultu, beliau bilang, na'am, iya. Faqala, Nabi Muhammad beliau bilang istafti qalbak. Ente tanya, kata Nabi Muhammad, ente nanya, ente minta fatwalah kepada hati ente sendiri. Apakah ini ya ikhwah sekalian? Tadi ini tidak ada seorang ulama pun yang menafsiri bahwa hati yang dimaksud ini adalah hati seluruh umat manusia. Enggak. Karena tadi itu ada orang yang telah melenceng batinnya, sehingga hati orang yang telah melenceng hatinya nggak mungkin kemudian dibilang ente kalau mau tahu kebaikan silahkan tanya ke hati ente. Wong orang biasa mabok, orang biasa pacaran, orang yang mungkin terbiasa untuk operasi plastik,
untuk kemudian disuruh bertanya, tanya kepada hati ente sendiri. Jelas tidak mungkin, tidak ada seorang ulama pun yang bilang begitu untuk menafsiri hadis-hadis ini. Ini adalah untuk hati-hati yang dalam keadaan fitrah yang salimah, dalam keadaan hati yang masih bersih, yang belum macam-macam, Artinya hati umat muslim, seorang mukmin yang dia takut pada Allah, yang dia berusaha menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yang takut dosa sama larangan Allah, maka orang semacam ini yang dia nanti di saat masalah ditanya masalah albir, tanya kepada hati ente. Kemudian di sini Nabi Muhammad beliau mengatakan, albirru matma'annat ilaihin nafsu, suatu kebaikan itu adalah yang membuat ataupun hal yang jiwa tenang kepadanya, dan juga watma'anna ilail qalbu, dan hati tenang kepadanya. Wal ismu, sedangkan suatu dosa mahaka fi nafsi, yaitu segala sesuatu yang membuat ragu-ragu dalam hati. Wa taraddada fi sadri, ia membuat ragu-ragu dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftuka, walaupun toh umat manusia telah memberimu fatwa untuk melakukannya. Ya ikhwah sekalian, poin yang terakhir tadi ini adalah poin tentang masalah walaupun toh seluruh umat manusia seandainya mereka itu berfatwa agar antum melaksanakan sesuatu, memperbolehkannya misalnya, tetapi hati antum sendiri itu tidak rela, tidak mau untuk melaksanakannya, maka perlu untuk ditinggalkan. Karena suatu fatwa ya ikhwas sekalian, suatu fatwa kalau seandainya ada suatu barang yang haram, jelas-jelas dalilnya, kemudian difatwakan bahwa itu adalah yang halal, maka fatwa tersebut itu tidak bisa merubah status hukum syariah dari keharaman barangnya. Kalau haram tetap haram, tidak bisa merubahnya. Termasuk misalnya keputusan dari pengadilan. Kalau seandainya kita punya suatu masalah di pengadilan atau masalah dengan rekan kerja kita, kemudian sampai dibawa ke ranah hukum, kita tahu misalnya bahwa kita ini sekedar ngakali untuk bisa mengambil harta orang tersebut atau merekan kita. Walaupun toh seandainya suatu fatwa ataupun keputusan pengadilan memenangkan kita, maka kemenangan ini tidak bisa merubah status keharaman dari barang yang kita ambil dari orang lain. Apakah orang yang berfatwa akan mendapat suatu dosa? Enggak, berarti dia telah beristihad. Cuman yang bermasalah kadang-kadang ya ikhwas sekalian, ada orang minta fatwa, dia itu tidak menggambarkan peristiwanya secara jujur, sehingga nanti yang terjadi adalah jawaban yang diberikan oleh seorang mufti, oleh seorang ustadz, oleh seorang ulama, itu adalah berdasarkan dengan gambaran yang diberikan oleh orang yang minta fatwa ini. Sehingga nanti kalau seandainya dia salah menggambarkan, walaupun toh fatwanya membolehkan, maka dia yang berdosa, bukan yang ngasih fatwa yang berdosa. Karena suatu fatwa itu adalah berdasarkan pertimbangan dari suatu yang digambarkan oleh orang yang minta fatwa. Jadi tadi yang sampaikan ya ikhwas sekalian, fatwa itu tidak bisa merubah suatu status dari segala hal. Mungkin cukup sekian ya ikhwah yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini, insyaallah. Untuk pertemuan berikutnya nanti yang kita bahas ini adalah di hadis yang ke 592 insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah. Semoga Allah SWT menetapkan keimanan kita sehingga kita berusaha untuk mencari sesuatu yang halal, untuk sesuatu syubhat semoga, dan juga yang haram semoga kita bisa menjauhinya insyaallah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.